Halo teman-teman, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya di channel Sinau Merah Putih. Malam hari ini saya akan kembali menemani kalian semua. Tetapi tidak dengan sebuah cerita, melainkan dengan video-video penampakan yang sangat menyeramkan. Oke, tanpa berlama-lama, inilah 7 video menyeramkan yang akan membuat teman-teman sekalian susah tidur. Video pertama ini berasal dari negara bagian Minnesota, Amerika Serikat. Jadi ceritanya ada seorang TikTok user bernama Steven dengan akun TikTok unknown real fan 1373. Steven ini memang sering aktif di TikTok dengan mengupload konten-konten random tentang kereta api. Jadi konten yang diupload Steven ini tidak pernah berhubungan dengan hal-hal yang berbau paranormal ataupun hal-hal yang berbau horor. Tetapi ada salah satu video milik Steven yang di sana itu menampilkan sebuah kereta yang berjalan sendiri. Oh boy. Well, that ain't good. Don't know who's running that, but I mean, yeah, okay. Oke, gimana teman-teman untuk video penampakan pertama? Itu masih level easy. Kalau begitu, mari kita langsung menuju video kedua. Di video kedua kali ini, kita akan melihat penampakan di dalam sebuah terowongan. Jadi ceritanya ada seorang laki-laki yang tinggal di Jepang. Dia ini memang suka mengeksplor tempat-tempat angker dan menyeramkan. Jadi dia ini sudah berkeliling Jepang hanya untuk mendatangi tempat-tempat angker. Sampai akhirnya suatu hari dia ini pergi ke salah satu prefektur di Jepang, yaitu prefektur Fukuoka. Dia ke sana untuk menelusuri sebuah terowongan yang memang terkenal angker. Dan ketika dia masuk ke terowongan ini, dia mendengar sebuah suara. Saat dia menoleh, di sana ada sesosok bayangan.
cukup seram atau biasa saja? Oh iya, ada cerita menarik dari video ini. Laki-laki yang merekam kejadian ini itu ditemukan meninggal dalam kecelakaan tragis. Dan rumornya video ini itu sebenarnya ditemukan oleh saudaranya di dalam handphone si pria saat pria itu sudah meninggal. Gimana? Apakah meninggalnya si pria ini ada kaitan dengan penampakan tadi? Di video kali ini kita akan melihat bagaimana penampakan dari kuntilanak merah. Jadi video kali ini saya ambil dari akun TikTok Radar Bandung. Dan akun TikTok Radar Bandung ini sepertinya merepost sebuah video dari akun TikTok lain yang sayangnya saya tidak bisa menemukan akun TikTok asli yang pertama kali mempost video ini. Jadi ceritanya ada seorang laki-laki. Ya, dia sepertinya memang sedang berburu hantu. Dan kebetulan dia mendapatkan sebuah penampakan kuntilanak merah. Kuntilanak merah ini sempat terekam kamera sebelum dia itu bergerak dengan sangat cepat, atau bisa dibilang terbang dan menghilang. Si laki-laki ini berusaha mengejar kuntilanak tersebut, sampai akhirnya tiba-tiba kuntilanak itu berada di samping pria tersebut. Kalian bisa lihat sendiri penampakannya. Gimana menurut teman-teman? Apakah penampakan itu real? Atau penampakan itu hanya settingan? Ya, dimana kita bisa menyewa orang untuk berdandan seperti kuntilanak, atau ya di make up atau pakai topeng. Kemudian hanya harus memakai pakaian berwarna merah atau dress. Tetapi kalau itu orang, bagaimana cara dia bergerak secepat itu? Jadi di sini ada seorang TikTok user dengan akun yang bernama Jose Mariario Castillo. Jadi Jose ini memang aktif di TikTok, tetapi konten yang dia upload itu random. Bisa tentang hobinya yaitu bersepeda, bisa juga tentang keluarganya. Tapi salah satu konten yang diupload Jose ini sempat viral karena saat dia bersepeda pada waktu malam bersama teman-temannya, dia itu merekam sebuah penampakan seorang wanita yang menggunakan gaun serba hitam dan berdiri di tengah jalan, sehingga Jose ini hampir menabraknya.
tapi beruntung Jose sempat menghindar. Dan ketika diteliti lagi, penampakannya itu seperti ini. Cuidado cuando salgan a las rodadas nocturnas. Oke, gimana menurut teman-teman? Apakah penampakan itu nyata? Atau ya itu hanya TikTok hoax lainnya yang ya bisa disetting lah. Kita tinggal menyewa seseorang berpakaian serba hitam, kemudian tinggal berdiri di tengah jalan. Ya meskipun ini bukan jalan raya, tetapi semacam jalan setapak yang biasa digunakan untuk bersepeda atau jalan kaki. Tetapi pertanyaan saya, kalau ini video settingan, bagaimana mukanya bisa seperti itu? Dan kelihatannya mukanya juga transparan. Penampakan kali ini masih berasal dari negeri Sakura, Jepang. Jadi ceritanya ada dua orang YouTuber yang bernama Hiro dan Tomo. Mereka ini memiliki sebuah channel yang bernama Omega Toki. Mereka dimintai tolong oleh seorang pemilik rumah yang bernama Mr. Takajima. Mr. Takajima ini mempunyai sebuah rumah peninggalan dari kerabatnya. Jadi dulunya rumah ini dihuni oleh sebuah keluarga yang bahagia, yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak perempuan. Tetapi setelah beberapa waktu berlalu, si anak perempuan ini mulai menderita kelainan mental. Hal ini menyebabkan dia memilih untuk mengakhiri hidupnya di dalam kamar tidur. Sang ibu dan ayah yang kehilangan satu-satunya putri kesayangan, mereka merasa depresi. Dan akhirnya mereka juga memutuskan untuk mengakhiri hidup di dalam rumah tersebut. Dan hal inilah yang menyebabkan rumah ini berhantu. Ada salah satu video yang direkam oleh Mr. Takajima, di mana Mr. Takajima ini sedang mengeksplorasi bagian luar rumah. Tetapi ketika dia mengarahkan ponselnya ke lantai 2, tepat di jendela, kalian bisa melihat sebuah tangan berwarna putih pucat melambai-lambai. Tak hanya sampai di situ, ketika Mr. Takajima ini masuk ke dalam rumah, dan ketika dia ingin menuju ke kamar tadi yang ada di lantai 2, dia melihat sebuah kaki yang sedang menuruni tangga. Dan iya, kaki itu pucat dan berwarna putih, seperti bukan kaki manusia.
Ketika Hiro dan Tomo sampai di rumah ini, mereka ditemani oleh Mr. Takajima. Dan ketika mereka melakukan wawancara tentang bagaimana kondisi rumah ini, kalian bisa mendengar ada suara yang sepertinya milik seorang perempuan.階段を登った先なんですよね。この事故が起きてから数回しか行ってないですね。まあ、確かにそんな事故をね見てしまったとなったらなかなか厳しい。じゃあさ、うんあの階段を登った先、うんこう一気に空気が変わる可能性がある。ちょっと待って、聞こえた？今ってどなたがいらっしゃるわけじゃないですよね。毎回こんな感じなんですよ。どなたもいらっしゃらないですよね。いないです。いやなかなか厳しい。じゃあさ、んあの階段を登った先、うんこう一気に空気が変わる可能性がある。ちょっと待って、聞こえた？ Oke, bagaimana pendapat kalian tentang video tadi? Apakah video tadi itu fake atau real? Di video ke-6 ini ada sebuah kejadian yang dialami oleh seorang security hotel bernama John. Jadi John ini ditugaskan oleh salah satu rekannya untuk mengecek kamar hotel bernomor 209 karena dilaporkan adanya suara teriakan. John ini dengan beraninya dia datang sendiri ke kamar 209. Sesampainya di sana, suara teriakan itu masih terdengar. Salah satu rekan John yang berada di ruang monitor mengatakan bahwa John lebih baik menunggu polisi datang. Tetapi John sepertinya tidak menghiraukan saran tersebut. John memilih untuk membuka pintu dari kamar 209. Ketika John memasuki kamar 209, kalian bisa melihat sebuah siluet putih yang keluar dari kamar tersebut.
It should be 209. John, do you copy? It's room 209. Amy says nobody's checked into that room, and there's reports of screaming coming from that room. Amy, he's on his way down there right now. What's going on, John? There's no one checked into that room. There should be nobody in there. Wait 1 second, John. Amy, are you there? Yeah, John says he hears the screaming coming from that room. And I hear it too. But we're sure that no one's checked into that room. Correct? John, just wait. We're going to get a hold of the police. So, I would wait for the police, John. Amy, John's going to enter the room real quick just to check, make sure, see what's going on. Wait one. John? John, are you there? Okay, Amy, John wants you to call the police right now if you don't mind. He says no one's in there, but that all of the furniture's been turned upside down and the hold on. He says the carpet's been ripped up and that the shower is on, but nobody's in there. Man, that's scary. I'm officially freaked out now. Bagaimana? Apakah video itu cukup menyeramkan? Video ketujuh ini berjudul Prank, di mana video ketujuh ini adalah video spesial yang mungkin penampakannya akan membuat teman-teman sekalian terkejut. Ada beberapa orang pemuda yang berasal dari Jepang. Mereka ini berniat melakukan prank di telepon umum. Jadi mereka merekatkan salah satu ponsel mereka di bawah kotak telepon umum. Tujuannya adalah ketika ada orang yang lewat, mereka akan menelepon ponsel yang mereka tinggalkan. Dan hal ini ya bertujuan untuk menakuti orang-orang yang lewat. Sampai suatu saat ada seseorang misterius yang menggunakan pakaian serba hitam. Dia ini menggunakan telepon umum untuk menelpon salah satu prankster. Tentu salah satu prankster ini kaget karena mereka tidak tahu bagaimana sosok misterius ini bisa tahu kalau mereka sedang melakukan prank dan menaruh ponsel di bawah kotak telepon. Tak lama kemudian, saat mereka mengalihkan pandangan dari sosok misterius ini, sosok ini tiba-tiba menghilang. Karena khawatir dengan ponsel yang mereka tinggalkan, dua orang pemuda mencoba memeriksa telepon umum tersebut. Dan saat mereka akan memasuki telepon umum itu berdering. Oke, saya 今からセッティングしたいと思います。よろしくお願いします。
じゃーん。微妙。ちょっとやめて。もう。オッケー。ちょっと回してみてくんな。はいはい。いいねー。オッケー、セッティング終了。でも、携帯。もうダメじゃない？もう無理やし、もうすぐ。こんな時間に。なんか、何しらんねん。でも電話してんだよ。いや、分かってるけど。でもこの時間やで。後で公衆電話って。電話。公衆電話。してる。ごめん。どうしたの？よいしょ。ゼロ。もしもし。え？なんか言ってるように似てる。うん？おらんよ。マジ？今何時？いや。ビビってるんじゃん。ビビってねえ。最後にこんなんいける？まだ。いやでもさっきのもちょっと怖かったな。前が一番ビビってんじゃん。急に悪くなってるんで。あ、だけど。正直さっきビビってたよ。ビビってね。絶対ビビってたよ。そんなわけねえじゃん。ある？どうしよう。やってみろ。もしもし。何？
bagaimana menurut teman-teman sekalian video penampakan terakhir ini? Apakah videonya menyeramkan atau tidak? Oke, kalau begitu sekian 7 video menyeramkan yang bisa saya sajikan malam hari ini. Jangan lupa pencet tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Jangan lupa juga follow semua sosial media dari channel Sinau Merah Putih agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan update. Oke, sekian video dari saya. Sampai jumpa lain waktu. Oh iya, hati-hati, mereka ada di sekitar kalian.